Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI Polri maupun para pensiunan serta masyarakat semuanya ya. Ada informasi yang menggembirakan sekaligus menambah semangat ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di mana ini ada pidato ya dari Presiden Prabowo yang akan memberikan kejutan-kejutan berdasarkan kinerjanya ya. Jadi tanpa harus bercerita, berceramah ataupun berseminar, tetapi kerja nyata yang akan dilakukan oleh Presiden kita Prabowo Subianto. Nah, seperti apa kejutan-kejutan untuk kesejahteraan rakyat, termasuk PNS, P3K, TNI Polri maupun para pensiunan? Mari kita simak bersama ya. Ini pidato sangat menggelegar dan menyemangati optimisme Indonesia akan bertambah maju ya. Mari kita simak pidatonya. Silakan Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, silakan untuk subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak bersama informasinya. Baru saja beberapa jam yang lalu, Presiden Prabowo telah kembali berpidato dengan hebat. Merdeka! Ada banyak hal penting yang disampaikan dalam pidato terbaru Pak Prabowo tersebut. Di antaranya, Pak Prabowo sangat optimis ekonomi Indonesia akan maju pesat. Perekonomian kita, saya semakin merasa percaya diri, saya yakin akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8%. Pak Prabowo juga telah menyiapkan kejutan besar dalam minggu-minggu ini. Saya positif, kita akan bikin kejutan-kejutan besar minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang. Pak Prabowo telah berjanji akan membuat pemerintahan efisien. Saya bertekad memimpin suatu pemerintahan yang efisien. Dan Pak Prabowo juga telah memberikan ancaman mengerikan bagi tikus-tikus yang nakal. Sudah saya katakan berkali-kali, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Teknik akal-akal itu semua saya paham. Pak Prabowo yakin Indonesia akan bangkit. Kita sekarang lari, kita akan cepat, kita akan bergerak dengan secepat-cepatnya. Kita bertekad mampu mengelola kekayaan kita sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Lalu, Pak Prabowo juga telah menegaskan berita yang beredar saat ini terkait Pak Prabowo akan menghentikan infrastruktur adalah tidak benar. Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur, tidak benar. Dan Pak Prabowo telah mengatakan bahwa swasembada pangan akan dicapai dalam waktu yang sangat singkat. Ternyata kita akan kaget, jauh sebelum 4 tahun kita sudah swasembada pangan. Lalu Pak Prabowo juga telah memberikan beberapa candaan hebat dalam pidatonya. Siapa yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 tidak masalah. Nanti gantian saja, ya kan? Gantian saja, jangan mereka semua kira mau jadi presiden enak, ya kan? Rakyat menanti kepemimpinan saudara-saudara sekalian. Jadi presiden itu nggak boleh flu, tau nggak? Dan Presiden Prabowo telah menegaskan akan membuat rakyat Indonesia semuanya hidup makmur. Kita harus makmur. Rakyat butuh kemakmuran. Wah, luar biasa ya. Baik, mari kita saksikan sama-sama poin-poin penting, poin krusial, dan kesimpulan-kesimpulan dari pidato hebat Pak Prabowo. Ini yang kita selalu harapkan, yaitu bahwa setiap unsur penting dalam bangsa kita bisa menjaga persatuan, menjaga kerukunan, menjaga kekompakan. Berkali-kali di mana-mana saya mengatakan, di tengah dinamika geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi dunia, persaingan semakin keras antara blok-blok ekonomi, antara kekuatan-kekuatan besar. Dalam persaingan yang keras itu,
semakin diperlukan kehati-hatian oleh semua unsur bangsa-bangsa, terutama bangsa-bangsa seperti Indonesia. Saya baru mungkin menginjak bulan ketiga memimpin pemerintahan Republik Indonesia, dan makin saya mempelajari keadaan perekonomian kita, saya semakin merasa percaya diri, saya merasa optimis, saya percaya, saya yakin kita akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8% pertumbuhan. Mungkin banyak yang nyinyir karena ini memang salah satu kelemahan daripada elit Indonesia adalah tidak percaya diri, suka melihat kawan susah melihat kawan senang. Ini sifat kita harus koreksi diri. Ya. Sifat mungkin terlalu lama kita dijajah, ya kan? Jadi kita merasa rendah diri. Dan kita punya suatu rasa kurang berani. Setelah saya masuk, bantu oleh menteri-menteri saya positif kita akan bikin kejutan-kejutan besar minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang. Ternyata sesuai dengan apa yang saya bicara, sesuai dengan angka-angka, karena saudara-saudara saya percaya dengan ilmu pasti alam, saya percaya dengan ilmu matematik dan ilmu fisika. Angka ilmiah itu susah untuk berbohong. Asal kita melakukan kalkulasi yang masuk akal, ya. 2 tambah 2 itu 4. Hanya kadang-kadang dalam politik Indonesia 2 tambah 2 bisa 4,5, bisa 5, bisa 3, tapi itu tidak ilmiah itu. Dan manakala kita ninggalkan akal sehat, manakala kita tinggalkan hitungan berdasarkan logika, yang terjadi adalah distorsi dan disfungsi. Saudara-saudara, saya katakan dan kita semua tahu bahwa Indonesia sangat kaya. Tapi kekayaan ini sering tidak kita kelola dengan baik dan dengan akal sehat. Dan selanjutnya kita sering melakukan pemborosan. Saudara-saudara sebagai pengusaha, seharusnya saudara-saudara yang lebih paham. Perusahaan yang tidak efisien, perusahaan yang bekerja dengan seenaknya, tidak mungkin survive. Nah, demikian ya Bapak Ibu. Salah satu motivasi ya besar untuk para rakyat ya, warga, bagaimana pemimpin kita ya, Presiden Prabowo Subianto dengan begitu semangat ya, dan bertekad untuk bekerja keras ya untuk kesejahteraan rakyat tanpa kenal lelah. Dan tentu saja ini banyak pesan-pesan yang harus kita lakukan ya. Di antaranya ya harus optimis, kemudian tidak perlu saling caci maki ataupun menyinyir ya. Dan tentu saja optimisme ya. Kita tidak boleh namanya saling
sengketa ya. Nah untuk itu terima kasih ya Bapak Ibu, semoga ini ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.